Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah kajian malam Rabu yang dimuliakan Allah, mari yang pertama kita sentiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di Masjid Al-Huda dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu tentang agama kita, sehingga dengan ilmu nanti yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Abu Hasan, yang pada malam hari ini mengambil tema tanda-tanda sakit dan sehatnya hati, nanti bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta umatnya yang sentiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, malam hari ini selain jamaah rutin yang hadir, ini ada tambahan dari beberapa adik-adik IPM. Mudah-mudahan nanti ini menjadi awal remaja atau pemuda-pemudi yang belum hadir nanti bisa ikut bergabung di kajian malam ini. Selanjutnya marilah kita buka terlebih dahulu kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Hasan, dengan tema tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Mari kita simak, kita dengarkan, kita renungkan, kita pahami, dan semoga nanti kita bisa mengamalkannya. Kepada Ustaz Abu Hasan, waktu dan tempat secukupnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani fillah, asyhadakumullah, saudaraku seiman, seakidah, seperjuangan, sepenanggungan karena Allah Azza wa Jalla. Pertama, marilah
terusannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, menjadikan tatimmus shalihat, sempurna kebaikan Allah. Yang nampak jelas pada malam hari ini adalah kita sekalian diberikan sehat. Sehat Bapak, saudara sekalian? Lahir batin? Kantong ini sehat? Bodoh diblokir ya. Ala kulli hal, dalam keadaan bagaimanapun kita harus senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi ala kulli halin, walaupun dalam posisi kita mendapatkan musibah yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang tidak kita rasakan gembira, tetapi di balik itu semua pasti ada hikmah yang terkandung dari seluruh apa yang Allah takdirkan, tetapkan kepada kita. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Sebenarnya dalam kitab Ibrozatul Lahfan, awal-awal dahulu kita sudah pernah membahasnya. Namun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gaya penulisan yang kita ikuti selama ini, beliau sering mengulang ya. Bahkan di kitab lain yang senada seperti di kitab beliau Zadul Ma'ad atau Madarijus Salikin atau beberapa kitab beliau yang tersohor dan banyak dipergunakan di pesantren-pesantren, itu kadang pada beberapa persoalan beliau ulang, dirasa penting, dirasa perlu, dan ada penekanan ketika membahas tentang persoalan hati. Nah, akan lebih nampak ketika kita membahas tanda atau alamat. Kalau kita ingin menuju sesuatu tempat, kita perlu tahu alamat. Sekarang dimudahkan dengan Google Map, ya, Maps Google. Itu satu upaya sistemik untuk sampai kepada tujuan. Itu pakai alamat. Maka di dalam mengetahui hati kita ini sehat atau sakit, hati kita ini ada masalah enggak? Atau sebenarnya masalah itu sudah kita rasakan lama, tapi tidak kita perhatikan. Karena kan, mohon maaf, ketika seorang hamba diberikan ujian oleh Allah sakit fisik, Allah sudah berikan namanya sensitivitas dalam tubuh ini. Jadi kalau saya pernah berobat di tempat kawan yang ahli akupunktur, saya ditanya, Ustaz, kalau makan kerupuk apa yang terasa? Saya tanyakan juga ke Bapak saudara sekalian, kira-kira kalau dengan Bapak saudara sekalian makan kerupuk itu identik dengan banyak mitsi. Mitsinya itu banyak. Pernah melihat orang buat kerupuk, Pak? Kerupuk sing putih-putih, sing tidak muter-muter, ini gitu. Apa yang terasa oleh badan kita? Jadi kalau kita menjawab, biasa aja Pak, nyaman-nyaman aja, berarti katanya Ustaz sensitivitas tubuhnya sudah berkurang atau bahkan jangan hilang katanya. Tapi kalau kita makan makanan yang isinya banyak,
dia wujudnya mungkin tidak enak di badan, mungkin kepalanya nggak pening-pening. Kalau kita sudah terbiasa makan kemudian tidak merasakan gejala sensitivitas tubuh kita ini, ya lewat aja. Kalau istilahnya Dr. Zaidul Akbar, kita ini sering tidak sadar nabung penyakit. Kenapa? Nyelengi, tidak tahu namanya celengan ya. Kenapa tidak? Apa sapinan gitu? Kok celengan? Apa itu celengan? Celengan di babi loh. Lah kok hubungannya kalau celengan? Sering nabung penyakit. Itu kalau fisik. Tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu gula tinggi, tahu-tahu kolesterol tinggi. Awalnya mungkin merasa tidak nyaman, kemudian dicek ke laboratorium, ternyata kolesterolnya sudah di atas normal, tensinya sudah di atas normal, gulanya sudah di atas normal. Bahkan saya punya paman ini suka minum teh manis Pak, Jawa asli ya. Jadi sedina itu bisa tidak kurang dari 3 gelas Pak. Tahu-tahu pada umur 50 sekian, cek itu tidak keluar Pak. Angkanya itu tidak keluar. Apa berarti? Oh perut sudah di atas 400-500. Sampai kemudian cuci darah. Pada Allah meninggal paman saya. Itu tidak dirasakan. Ini membayangkan fisik Bapak saudara sekalian. Nah, bagaimana kalau itu persoalannya di hati? Ribut menawi manah kita menikah sedasipun wonten sakit nomor buatan. Nanti tahu-tahu sakitnya parah. Kalau sakit parahnya fisik, sampai mungkin masih ditengok dibawakan jeruk 1 kilo atau roti Pak. Tapi kalau penyakit sampai itu penyakit hati, kadang-kadang orang tidak tahu Pak. Beberapa saat tidak ke masjid, beberapa saat tidak berangkat taklim, beberapa saat dia tidak menjalani persoalan-persoalan ketaatan dengan baik. Orang tidak begitu perhatian, tidak ditengok sampai. Apalagi yang namanya silaturahmi hari ini tidak silaturahmi seperti di zaman dahulu. Kan pernah ada hadis yang banyak yang dimuat di Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis panjang tentang berkunjung ziarah kepada orang soleh, keutamaan ziarah kepada orang soleh. Malaikat ada yang bertanya kepada seorang hamba, kamu mengunjungi saudaramu itu karena apa? Apakah karena ada hajat, mau tidak duit, atau ada keperluan lain, atau tidak ada keperluan kecuali hanya ingin menjenguk saudaranya? Dan ternyata malaikat mengirimkan salam itu untuk orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Tidak ada niatan hajat apapun kecuali karena Allah. Ada tidak? Sampai berkunjung ke tempat saudara yang lain, tidak ada perlu kecuali karena Allah. Modal tak hari ini, Bapak sekalian. Nah, boleh sing ditekani dia cepet-cepet dan takon, Mas, kok jalur gunung enten perlu menopo. Nah, itu sing dadeke berkunjung karena Allah itu jadi tidak diminati Pak. Belum apa-apa mesti takoni. Iya. Sampai bertamu, pokoknya udah ditanya, pokoknya dikasih jamuan, keluarkan minuman, keluarkan. Bahkan ke belakang tak lama katanya nyembelih ayam atau nyembelih kambing. Kalau dulu di zaman Nabi itu biasa nyembelih kambing, tamu yang baru datang itu biasa. Kalau kita kan tidak ada itu Pak, jarang ya, atau malah tidak ada. Di tempat kita itu tidak modern namanya. Ada orang bertamu terus disembelihkan kambing. Itu model.
Mending kesengena nih Pak nonton ya. Atau sekarang seperti itu. Nah inilah yang menjadikan kadang-kadang berkunjung karena Allah itu tidak menjadi model, role model. Kenapa? Karena adab-adabnya tidak dipahami. Sehingga ketika kita berkunjung hanya karena ada hajat, akhirnya ketika saudara kita sakit, tidak ada yang tahu. Hatinya sakit, tidak ada yang tahu. Mending kalau dia tidak bisa jalan, langsung dikunjungi, langsung bawakan kue, langsung bawakan buah. Nah seperti itu. Maka dari itu kita perlu mengetahui alamat daripada hati yang sakit dan hati yang sehat. Baik. Alamatul qalbil marid. Pertama, kita lihat tanda hati yang sakit. Yang pertama, kita lihat tandanya. Al-ghaflatu anillah. Al-ghaflatu anillah. Kenapa? Al-ghaflatu anillahi. Ada yang tahu artinya? Al-ghaflah itu artinya lalai. Lalai dari mengingat Allah, lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka di surat Al-Hasyr ayat 19. Ada yang sudah hafal? Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Apa artinya? Ada yang tidak dapat? Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tanda sakit hati yang pertama adalah lupa kepada Allah. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi seperti alladzina, orang-orang yang nasullaha, lalai, melewatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dengan Allah. Ketika kita mencari rezeki misalnya, dia hanya berpijak kepada usaha dan usaha, karena dia punya pedoman usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ada itu, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya dia hanya berpatok kepada usaha dan usaha. Satu kali dia usaha gagal total, modalnya tidak kembali, hilang. Ada orang punya usaha, modalnya hilang itu Pak. Orang yang hanya berpangku kepada ikhtiar usaha saja, ketika dia dihantam oleh musibah, ketika dia berusaha gagal kemudian modalnya hilang, apa yang terjadi Pak? Stres Pak. Kemarin saya hampir mau dapat pasien, bilang hampir. Saya sudah ditelepon, qadarullah waktunya belum cocok. Saya ada kajian, dia mintanya sore. Saya bilang kalau bisa karena saya ada kajian, atau besok habis maghrib. Saya tidak bisa. Saya tanya yang telepon, ada apa Mas? Beliaunya kenapa? Kemarin usaha Pak, dia minjem bank.
awalnya dari situ. Kemudian usahanya gagal. Pokoknya pinjam uang 100 juta. Oh kecil itu Pak Ustaz, negara aja utangnya banyak. Masa utang 100 juta dibilang Ustaz besar? Kecil itu, kecil itu. Dia usaha dengan modal hutang dari bank, kemudian ternyata gagal. Apalagi kalau usahanya terkait dengan makhluk hidup. Pas ada hama, pas ada penyakit, tak tahunya mati dalam waktu yang bersamaan, banyak matinya. Pernah dengar? Punya cerita usaha ayam, bukan 100 juta Pak yang saya dengar itu. Dia hampir mendekati miliar, tapi pada saat tertentu dia belum menemukan waktu itu cara, tak tahunya listrik mati. Dia belum punya alternatif waktu itu, listrik mati Pak. Matinya berapa menit? Sampai kadang setengah hari sehari. Itu kira-kira nasib ayam gimana? Dia tergantung juga dengan lampu itu Pak, tergantung juga dengan pencahayaan. Akhirnya ceritanya mati semua, mayoritas mati. Padahal modalnya ratusan juta. Kalau tidak mengembalikan ke Allah, stres itu Pak. Kalau sudah stres itu Pak, yang diserang pertama apa? Lambung. Kalau sudah asam lambung itu naik, mikirlah kuat Pak, asam lambung naik, sudah makan tidak enak, badan rasanya sudah tidak nyaman, pikirannya ngelantur ke sana kemari, akhirnya geleming Pak. Tahu geleming? Ngomong TV Pak. Jadi kalau dia pikirannya berat, sudah makan tidak enak, badan sakit-sakit, geleming Pak. Ngomong sendiri. Kira-kira kalau sampai ngerti barang orang yang seperti itu gimana Pak? Kalau itu keluarga kita misalkan, ya. Ketika orang tidak ingat Allah, ketika seperti itu terjadi, maka yang akan dihadapi adalah kerusakan-kerusakan, baik kerusakan fisik maupun non fisik. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ketika orang lupa kepada Allah, dia hanya mengandalkan kepada ikhtiar, dia tidak ada tawakal yang benar kepada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai sandaran. Dia baca Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, tapi tidak memahami tafsir Allahus Somad. Apa? Allahus Somad. Napa maknanya pun Allahus Somad? Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, Allah tempat untuk menyandarkan seluruh harapannya. Ketika Allah uji kita ini gagal dalam satu usaha ikhtiar, maka kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Kalau semuanya sudah dipasrahkan, ya Mas, bedanya suasananya ngantuk ini, apakah suasananya yang ngantuk atau saya yang bikin ngantuk? Aku tadi kekesalan siang pun ya. Apa bahasanya perlu bahasa Jawa semua atau tidak? Masalah bahasa ya. Tapi bisa dipahami. Ini masalah penyakit ini, jangan-jangan ngajinya ini tidak semangat, terus ada setan yang membisikin kita. Alhamdulillah, semoga tidak takut. Kalau setan itu ada orang ngaji karena Allah, takut Pak masuk Pak. Takutnya. Baik. Jadi intinya bahwa ketika seorang itu lupa dengan Allah, maka yang terjadi apa? Dia bisa menimbulkan penyakit. Sakit hati itu salah satunya lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah. Dan di dalam ayat ini coba kita perhatikan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jadi kalau kita ini lupa kepada Allah, jawab syaratnya apa? Fa'ansahum anfusahum.
maka Allah pun akan lupa dengan mereka. Coba gimana kalau Allah melupakan kita, Bapak sekalian? Bagaimana ketika Allah melupakan kita? Bukan dari Allah itu maha segala-galanya hilang atau berkurang, tidak. Tetapi Allah tidak berpihak kepada kita, Allah tidak menolong kita, Allah tidak memberikan rezeki kepada kita dengan baik karena kita lupa dengan Allah. Allah pun tidak mengilhamkan kepada kita ketakwaan. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup itu jadi kering, Pak. Hidup itu jadi kering, hambar. Tiada ada semangat yang terkait dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti kaitannya dengan surga dan neraka, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita hubungannya dengan ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah, itu rentetannya itu surga atau neraka. Nanti kesana itu, Pak. Makanya ayat setelahnya kan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ayat setelahnya kan begitu. Surga dengan neraka itu tidak sama, tidak sama, Pak. Lupa dengan Allah, ingat dengan Allah itu beda. Ingat dengan lupa itu beda. Seharusnya ketika hatinya sehat, dia akan selalu ingat Allah. Apapun yang terjadi, dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami berharap. Aku sandarkan seluruhnya kepadamu ya Allah. Ada yang pernah putus cinta? Ada? Bercuit. Berikut rasanya putus cinta. Kalau kita putus cinta kemudian tidak menyandarkan harapan kepada Allah, itu apa namanya? Saraf itu nyelip, Pak. Nyelip apa namanya? Jadi yang biasanya lancar-lancar aja itu darah itu, ketika ada saraf nanti itu yang bengkok kemudian buatan lancar darah itu kan ketika orang itu gagal dalam suatu persoalan dan tidak menyadarkan kepada Allah, itu langsung refleks, Pak. Nanti yang namanya saraf itu akan berpengaruh. Makanya ada tidak orang putus cinta, stres, gila, ada, Pak? Konslet itu ya. Saya dulu punya teman PGA, ketika PGA tahun 89. Itu ada kawan satu kelas saya ikut acara apa namanya, acara di pantai gitu. Tahu-tahu dia delemin kan itu, delemin kemudian tidak sadar lah diajak ngomong sudah tidak bisa. Sampai kemudian kita baru tahu ternyata dia lagi ada masalah cinta. Dia ternyata itu cintanya ditolak sama perempuan. Kita tidak tahu, dia ikut juga acara di pantai itu. Tapi di saat itulah dia puncaknya kekecewaan ditolak sama perempuan itu, akhirnya dia stres, Pak. Jadi jangan main-main sama api cinta ya. Kalau kita tidak hati-hati, api cinta bisa membuat gila, Pak, stres. Padahal cuma 5 huruf CINTA. Cinta itu cuma 5 huruf tapi bisa membuat gila orang. Makanya hati-hati. Sakitnya itu di sini, Pak. Itu. Baik. Yang kedua, yang pertama al-ghaflatu anillah. Dan yang kedua, at-ta'alluq di dunia, kumantil kali dunia. Hati itu kumantil, gumantung, apa namanya? Ta'alluq itu, ya, gandul. Nah, istilahnya kalau bahasa kita ini, ya ta'alluq itu gumantil. Hatinya itu mandir-mandir dari dunia. Pokoknya kalau ada barang-barang baru, barang-barang istimewa, oh dia hatinya
maksudnya jatuh hati. Jatuh hati dengan dunia ini. Dunia itu kan selalu, kata sahabat Ali, dunia itu selalu berhias. Semakin hari semakin mendekat. Dunia itu semakin hari semakin mempesona. Karena tiap hari dia berhias, Pak. Sampai pernah nggak merantau 10 tahun nggak pulang? Kira-kira pulang sampai biasanya Klaten kok masih gitu-gitu aja. 10 tahun ditinggalkan nggak pulang ke Klaten, sudah beda itu Klaten, Pak. Biasanya jalannya jelek sudah diperbaiki, ya kan? Belum lagi persoalan-persoalan yang hakiki dari dunia ini. Itu semuanya serba canggih. Hari ini itu yang namanya jualan itu. Mungkin Mas ini ada sih pengalaman betul online. Bagaimana yang namanya kita ini melihat dunia itu semuanya mempesona itu, Pak. Ya kan? Serganya murah, ya kan? Mau api-api langsung antar alamat, ya kan? Bisa COD lagi, ya kan? Itu kan kira-kira ya, Bapak ya menarik tidak kira-kira hari ini dunia ini? Lah kalau keinginannya besar, terus anggarannya cepat, kira-kira berapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita ini punya keinginan terhadap sesuatu, kemudian keinginan itu tinggi dan tidak bisa mencapainya, tidak bisa memilikinya, itu hati itu akan stres. Ya, stres dia, Pak. Makanya Habibaka nama, nah gitu ya. Kalau cinta pada sesuatu itu biasa-biasa aja, wajar-wajar aja, jangan berlebihan. Bisa jadi suatu ketika orang yang kita cintai itu dia akan membenci kita. Abahid bagi doa yaumamma, begitu dia kalau kita itu membenci seseorang wajar-wajar aja, jangan berlebihan. Hantam bisa-bisa ini walawal barok katanya, ini hubungannya dengan akidah, bisa ragu-raguan. Ada enggak? Sampai pernah ada di politik. Siapa misalnya? Sebagai jago yang ini dengan jago yang ini. Dulunya bersatu dalam satu koalisi. Bisa jadi nanti pada tahun-tahun berikutnya dia bisa. Di sini Pak. Kadang-kadang orang-orang kita di bawah itu nggak tahu. Bukan ngertos permainan tiang-tiang politik. Sing menghadap nopo sampai bermusuhan, sampai tidak bertegur sapa. Tapi di atas itu habis berbeda gitu, seperti berlawanan. Besok bisa berlaku lagi. Kadang-kadang kita tertipu, Pak. Makanya kalau benci kepada sesuatu wajar-wajar aja. Kalau cinta kepada sesuatu wajar-wajar aja. Jangan berlebihan. Bisa jadi suatu ketika yang kamu benci itu dia akan mencintai kamu. Gitu kan? Pokoknya saya tidak mau nikah sama tentara. Itu tentara ternyata, Pak. Waktu lagi mantu wong Sunda, tak tanya mantunya orang Sunda, Pak. Ada juga kayak gitu. Bisa kurang mantu Jawa, ada, Pak. Tapi tidak dengar di suku lain itu saya dengar dengan telinga saya sendiri. Terkenal di daerah itu, Pak. Orang Jawa itu penipu. Karena ada apa? Kasus ditipu. Jadi harus nikah tinggal ngomong apa jenis dicerai enggak, diurusin enggak? Ada enggak kasus seperti itu? Banyak, Pak. Kalau orang Minang itu namanya wanita itu digantung namanya, dicerai enggak, diurusin enggak? Banyak kasus ibu-ibu di sana itu. Dan di antara yang menikah itu orang Jawa, makanya sampai mereka jangan nikah sama orang Jawa. Orang Jawa itu penipu. Padahal yang ibu orang loro, Pak. Nah itu kan dia punya kan. Alhamdulillah saya dapat orang Minang. Ya, berarti tidak masuk dalam kriteria itu kan. Tapi ada suara seperti saya dengar dengan telinga saya sendiri. Sampai seperti itu, Pak. Maka jangan kita kalau benci
kepada sesuatu berlebihan atau cinta kepada sesuatu berlebihan. Bisa jadi suatu saat dia akan berbalik. Yang sebenarnya mencintai membenci, sebenarnya membenci dia mencintai. Sebagaimana ketika seseorang itu kumantil kalih dunia itu wonten gambaripun wonten surat At-Taubah ayat 38. At-Taubah 38. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Oke. Ayat 38. Panjang ya. Iya, ini potongannya ini. Coba diberi bos. Saya menemukan. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Yang memalingkan kaum muslimin untuk berjihad itu adalah dunia. Ketika seseorang lebih mencintai dunia, dia tidak lebih mencintai akhirat, itu bisa meninggalkan keutamaan-keutamaan. Terus menawi sak menika dodol nggih sadian pas waktu sholat laris. Ini tentu dengan mau meninggalkan itu sholat jamaah dulu di bawah ini, atau betul untuk sholat kiri. Ada tak kasus ketika seseorang jualan kemudian ramai masuk waktu sholat, kemudian dia lebih mementingkan jualan sampai kemudian tertinggal sholat jamaah? Wonten? Wonten Pak? Wonten ya? Ada pom bensin di Kuaren, ada tulisannya. Apa tulisannya? Waktu sholat. Intinya waktu sholat tidak melayani jual beli minyaknya. Ketika kita berani memasang pengumuman seperti itu, orang akan menyesuaikan diri. Saya punya kawan bengkel, itu beliau betul-betul menjaga sholat jamaah. Jadi ketika dia berani mengambil sikap pada saat jam sholat berhenti, orang akan menyesuaikan. Tolonglah mas ini sholat diselakkan mas sore sholat, terus adzan nanti tertinggal. Kadang-kadang orang lebih mencintai dunia, lebih mencintai. Dia mengira bahwa ketika dia meninggalkan jualannya dan sholat itu dia akan berkurang rezekinya. Tidak, boten. Meninggalkan dagangan untuk menjalankan sholat jamaah tidak mengurangi rezeki. Boten kurang rezeki. Percaya. Kalau kita sudah berani mengambil sikap seperti itu, Allah pun akan memberikan ganti. Dan orang pun sebenarnya tahu, oh kalau sampai belanja di tempat si fulan itu kalau jam sholat tutup. Kemudian sampai ke Madinah, Saudi
sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang-orang jualan itu kalau ada adzan ya tinggalkan. Yang kedua tentu merangkul sholat pun waktu masuk tinggal, tutup dulu toko sholat, nanti sholat buka balik. Itu betul. Bagian biasanya yang dibuat waktu sholat permisi, jam sholat istirahat. Ini kaitannya dengan masalah kumantil-mantil nopo badan mana yang kalian dunia. Kalau menggantungkan hati itu kepada dunia, dia akan berpikir sebaliknya. Kalau dia meninggalkan jualannya untuk sholat itu nanti akan rugi, padahal tidak dikurangi rezekinya. Makanya di antara tanda hati yang sakit, hatinya terpikat oleh dunia, terpesona oleh dunia, sehingga menggantikan kepentingannya kepada akhirat. Kalau dia tahu keutamaan akhirat, keabadian akhirat, dia akan mementingkan agama Allah, dia akan mementingkan sholat. Makanya ada cerita nyata seorang tukang becak ketika dia membawa seorang penumpang, kemudian ada waktu sholat, dia bilang baik-baik, bapak dan ibu menikah sampun waktu sholat duhur sampun adzan belum berarti sholat begini menangi bapak atau ibu kesesong monggo pantes becak sanes ibu. Akhirnya mana? Akhirnya apa? Seorang tukang becak dia bisa bersikap seperti itu, menjadikan ternyata bapak ibu tadi itu ternyum. Selama ini saya tidak pernah perhatian dengan sholat, dengan waktu sholat. Ini ada seorang tukang becak, dia berani mengambil sikap yang seperti itu, maka setelah dia menunggu, kemudian ikut sholat, kemudian akhirnya dia pulang, dia terngiang-ngiang dengan kehebatan. Baru kali ini saya naik becak, naik taksi aja kadang-kadang gitu kan, waktu sholat dia bablas saja kan, gitu kan. Ini seorang tukang becak berani dia mengambil sikap seperti itu. Dia bilang sama penumpangnya, ini waktu sudah masuk pak, saya mau berhenti sholat dulu. Jadi kan ada tukang becak yang pantun membuat nanti kalau ada penumpang ini waktu sebelum ikut belajar safety mau cepat diatur motor itu tidak bisa. Saya mau sholat tuh, udah ada sebentar lagi komat. Bapak ayo ikut sholat, ayo mas dedek sholat. Sholat itu tidak ada yang membuat rugi, ya, tidak ada yang membuat rugi. Nah ini termasuk daripada hati yang tidak terpesona dengan dunia. Walaupun seperti apa kondisinya, kita tetap mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang hatinya sakit, hatinya terpesona dengan dunia dan mengakhirkan, meremehkan akhirat. Alhamdulillah. Yang ketiga, 10 mas. Cocok ini kita. Yang ketiga, qaswatul qalbi, keras hatinya. La yatasa'ad, la yata'tharu bi mau'idatin kal hijarati au asyaddu qaswah. Ciri hati yang sakit itu hatinya keras, kados napa? Kal hijarah, seperti batu. Dia tidak mengutamakan nasihat, dia tidak mau mementingkan nasihat, dia tidak mengutamakan mendengar nasihat, dia hatinya keras, dia tidak mau menerima nasihat. Dia seperti batu, atau asyaddu qaswah, atau lebih keras. Bagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74. Hati yang keras,
Al-Baqarah 74. Oke, lanjut Muslim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itu kalau dibahas tafsirnya luar biasa. Tapi yang kita inginkan di sini, jadi hati itu bisa seperti batu yang keras. Dia tidak menjadikan fungsi hati itu dengan baik. Hati itu tidak menerima masukan. Hati itu tidak menerima nasihat. Hati itu tidak menerima khutbah atau penjelasan-penjelasan. Tertutup. Hatinya itu tidak mau didengar. Mungkin dia merasa pandai, mungkin dia merasa sudah cukup, dia tidak perlu nasihat dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak mencintai hidayah, orang-orang yang tidak mencintai nasihat, orang-orang yang tidak mencintai mau'idhah, dia tidak mementingkan nasihat-nasihat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang mencukupkan dirinya tanpa masukan dari orang lain, apalagi kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan cenderung sakit hatinya. Sakit hatinya. Maka otodidak itu hanya orang-orang tertentu yang berhasil. Ya. Otodidak itu kalau kita belajar agama, ya, itu hanya orang-orang tertentu aja yang berhasil. Yang benar kalau kita belajar itu harus pakai guru, pakai sana. Kenapa? Untuk memahamkan sesuatu yang sifatnya hati, yang sifatnya nanti kaitan dengan hati, seperti bagaimana adab-adab, bagaimana akhlak, bagaimana kesabaran, bagaimana ketawaduan, bagaimana zuhud, itu tidak bisa dibaca sendiri dengan YouTube atau mungkin dengan Google, tidak bisa. Harus diberikan penjelasan dan diberikan tauladan. Nah, maka kiai-kiai di pondok-pondok salaf dulu itu menangnya di situ, Pak. Ada halaqah, ya, sekarang namanya ngaji talqin namanya kan. Artinya healing, kemudian kiainya ini ketika menerangkan langsung itu tidak sekedar lisannya yang berpengaruh, tapi mata hati, ketakwaan, kezuhudan, kesabaran kiai itu akan bisa membawa bekas kepada murid-murid santri-santrinya. Makanya ada orang yang ketika dia belajar tentang persoalan sabar misalnya, ketika dia diterangkan oleh seorang ustaz, dia bisa memahami sabar itu dengan baik. Tapi kalau hanya baca sendiri, itu tidak membekas dengan baik. Begitu juga ketika kaitannya dengan motivasi, semangat untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa depan, bagaimana kita berharap betul kepada Allah, itu juga harus dengan guru, harus dengan sana. Itu yang bisa menjadikan orang itu lebih baik. Gitu. Ini terkait dengan hati
hati, maka harus terbuka untuk menerima nasihat. Jangan sampai hati itu keras. Ini tanda penyakit hati kita. Yang terakhir, al-kasalu anit ta'at, malas dari berbuat ketaatan. Lazkiru alaihi shalah wal dzikr, bainahuma yang sudul lil ma'asi. Berat untuk sholat dan zikir sementara dia rajin berbuat maksiat. Ini ciri hati yang sakit. Di antara waktu sholat yang paling berat atas orang munafik adalah sholat Isya dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau orang-orang munafik itu tahu keutamaan sholat berjamaah Isya di masjid dan sholat berjamaah subuh di masjid, niscaya dia akan atau huma, dia akan datangi dua sholat itu walau abwan, walaupun dengan merangkak. Apa keutamaan sholat jamaah Isya di masjid? Pahala sholat jamaah Isya di masjid seperti sholat malam separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya seperti sholat malam semalam subuh. Kalau tahu seperti itu pahalanya, orang akan bergegas untuk sholat jamaah Isya. Coba yang jamaah pergi situ, jamaah pergi situ. Mas Diri. Gimana Mas Di luar. Pergi menangis subuh pinten sok. Satu sok full. Niki laki perempuan. Iya, perempuan sini. Oke. Satu sok. Penduduk di sini berapa kakak? Sekitar sini yang masuk RT sini pinten kakak? Second. Sekitar 30. Yang masjid berapa persen? Ada 50%? Dari kalau misalkan ini pengurus di sini kasih pengumuman, siapa yang sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid, maka masing-masing akan diberikan uang 50.000. Imam selama Isya selama subuh. Kira-kira masjid Al-Huda nomor berapa? Kalau belum maju Pak, kita dinaikkan. Siapa yang sholat di Al-Huda Isya dan subuh berjamaah, maka dia akan dikasih 100.000. Wow, hampir nanti ramuan begini-begini. Persoalannya apa Pak? Persoalannya apa? Persoalannya di hati itu. Kalau hati itu pedomannya itu rupiah, pedomannya itu dohir, itu seperti itu. Dia tidak tertarik Pak. Hayya 'alas shalah. Seruan itu tidak sampai tembus ke hati Pak. Itu tanda-tanda hati yang sakit. Mungkin tanda-tanda hati yang sehat. Waktu yang datang. Mungkin dari apa yang kita sampaikan, ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas, monggo dipersilahkan.